نوعين التعلم بعد الاستفادة تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعيذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin berhenti tentang cerita atau kisah Isra wal Mi'raj di hadis Abu Sa'id yang di layar ini. Bagian yang kedua dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi seperti biasa kita suruh kadang-kadang admin baca biar kita bisa jelasin. Bacaan saya bahasa Indonesia tidak masih kurang. Seperti orang Indonesia bacaannya Al-Quran kurang, bahasa Arab saya juga bahasa Indonesia bisa, tapi sedikit-sedikit. Kalau saya baca banyak hurufnya salah, banyak salah ucapan. Oke. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri bagian yang kedua. Karena bagian pertama itu kita sudah belajar kemarin. Bagian yang kedua sudah Rasulullah SAW sama Jibril di langit yang kedua. Coba baca ya. Dari awal sih, dari Abu Said Al-Khudri. Abu Ibnu Ishaq berkata, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa Rasulullah terus Ibnu Ishaq berkata, Abu Said Al-Khudri bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril lalu membawaku terbang ke langit kedua. ini kemarin kita di Kelangit Batu satu, sekarang sudah baru masuk kedua. Tapi seperti kita belajar ya, dalam kursi. Seperti kita belajar cerita kemarin, biar kita tahu bagaimana aturan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa dalam satu hari sudah pergi semuanya sampai langit ketujuh langsung. Tapi enggak harus lewat atau ikut aturan yang satu langkah. Langsung masuk ke yang kedua. Yang kedua ketemu sama siapa itu? Coba Di lanjut. sana aku berjumpa Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ya, kenapa ini dua orang? Ini karena kerabat. Isa bin Maryam sama Zakaria. Zakaria itu nikah sama saudara Maryam. Jadi bahasa Indonesia namanya apa itu? Dua-duanya itu ibunya dua saudara. Namanya apa bahasa Indonesia? Sepupu saya. Sebubu ya dua-duanya. Ya. Walhasil kerabat itu dekat dua-duanya. Kerabat juga Zakaria dan Isa. Yahya ibnu Zakaria dan Isa. Kita tahu Zakaria yang mendidik Sayyidatina Maryam ya kan? Ini anaknya Yahya. Juga Maryam anaknya Zakaria. Karena dua-duanya ibnai al-khala. Lanjut ha? Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Di sana aku berjumpa seorang laki-laki yang postur tubuhnya seperti bulan kala purnama. Aku bertanya, siapakah dia wahai Jibril? Jibril menjawab, ini saudaramu, Yusuf bin Yakub. Ini lihat tadi kasih cerita wajahnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Ahli sirat juga bilang Rasulullah juga gantang. Ini yang paling gantang Sayyidina Yusuf. Di riwayat lain Rasulullah bersabda dia dapat separuh dari gantang itu ya, dari sempurna ya kan. Waqad u'tiya syatral jamal. Rasulullah bersabda di riwayat lain u'tiya syatral jamal itu separuh dari gantang. Bukan semuanya, belum semuanya sempurna. Lihat ceritanya di surat Yusuf sampai perempuan bisa kena tangannya itu dari separuh. Apalagi kalau semuanya itu gantangnya. Dalam bahasa Arab jamal, jamilun bahasa Arab. Tapi kalau perempuan cantik ya. Ya. Ulama bilang Rasulullah berarti Rasulullah tidak gantang seperti Yusuf alaihissalam. Enggak, tetap Rasulullah gantang juga. Tapi Rasulullah dapat itu namanya apa bahasa haibah.
yang mereka tidak bisa lihat ke wajahnya, takut. Itu yang beda sama Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf yang lihat ya bisa menggoda, bisa fitnah. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa fokus sama wajahnya karena itu rasa takut atau namanya haibah. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa itu haibah. Haibah itu takut, saya tidak bisa lihat wajah orangnya. Atau kalau ketemu sama beliau gemetaran itu atau ini namanya apa bahasa Indonesia? Bilang apa? Ustaz Rizky? Wibawa, Hah? wibawa, wibawa, Dibawa? ya wibawa. Ajib. Segan. Oke. Rasulullah u'tiya ma'ahul haibah. Sampai cerita ada beberapa cerita yang datang mau ketemu sama Nabi SAW, mereka tidak bisa berdiri. Sampai itu gemetaran juga. Ada satu orang dia Badui datang, tapi waktu ketemu Rasulullah tidak bisa. Rasulullah bilang sama dia, tenang, tenang, saya anak perempuan dulu di Makkah dia makan daging yang kering. Itu namanya apa bahasa Indonesia? Seperti rendang ya kan? Tapi dagingnya itu yang lama. Dia Rasulullah mau biar orang tersebut tenang. Oh ini orang biasa, bukan raja. Oke, itu yang beda gantang Nabi Muhammad sama Sayyidina Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf tidak ada. Itu yang tadi. Jadi yang perempuan kalau lihat wajahnya langsung menggoda. Sayyidina Muhammad enggak. Itu tidak ada. Terus, lanjut. Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit keempat. Di sana aku berjumpa laki-laki. Aku bertanya, siapakah dia wahai Jibril? Jibril menjawab, dia Idris. Nabi Idris. Oke. Nabi Idris juga di ceritanya ini belum meninggal. Nabi Idris Allah Ta'ala angkat badannya sama ruh. Sampai kita baca di ayat Al-Quran, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Angkat ke sana. Saya belum pernah baca ceritanya kenapa Allah Ta'ala angkat Zakaria. Apa itu Idris. Tidak. Tidak apa namanya ini. Kenapa ceritanya seperti itu. Lanjut, Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ini maksudnya Nabi Idris alaihi salam. Oke, lanjut. Kemudian malaikat Jibril membawaku terbang ke langit kelima. Di sana aku bertemu orang tua yang rambut dan jenggotnya memutih lebat. Dan Ya, aku sudah. Hmm. dan aku tidak pernah melihat orang tua setampan dirinya. Aku bertanya, siapakah dia wahai Jibril? Jibril menjawab, dia orang yang karismatik di tengah kaumnya. Dia Harun bin Imran. Ini saudara Musa. Saudara Musa, Harun bin Imran. Musa bin Imran, Harun bin Imran. Ini lihat, derajatnya beda sama saudaranya. Dua-duanya Nabi. Dua-duanya Nabi. Tapi kita baca di Al-Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada yang di langit satu, ada yang di langit dua. Itu dua-duanya Musa sama siapa itu sama Harun di satu masa, satu waktu. Tapi Sayyidina Musa derajatnya nanti berikutnya Sayyidina Harun di bawahnya juga sifatnya ini lihat dia bilang rambutnya sama gunggutnya sudah putih. Juga Azimul Husnain lam ara kahlan ajmal minhu. Itu sudah tua tapi masih gantang. Dia bilang, saya tidak pernah lihat yang tua gantang seperti itu. Biasa yang muda ya kan. Karena badannya masih segar, masih ini. Tapi dia, ini kenapa? Karena ahli tafsir atau ahli syarah hadis bilang karena Sayyidina Musa satu kali waktu suruh mereka nunggu saya pergi ambil buku At-Taurah, buku At-Taurah ya betul. Ambil buku At-Taurah mereka menghina Sayyidina Musa, Sayyidina Harun. Tidak ikut Sayyidina Harun. Kenapa? Karena cara komunikasi atau ta'amul lembut. Bukan Sayyidina Musa seperti Musa. Sayyidina Musa marah-marah. Sayyidina Musa keras sama kaumnya. Sayyidina Harun lembut. Jadi
mereka bisa ke sana ke sini. Kalau ada orang yang keras biasa mereka tegas ya kan. Tapi Sayyidina Harun lembut. Jadi ceritanya kayak mereka tidak perhatian sama perintahannya. Sayyidina Musa waktu balik marah dari saudaranya. Dia pegang itu jenggotnya itu tarik. Di Al-Quran kita baca. Sampai dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, ya ibna umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si. Wahai saudaraku, jangan kamu ambil jenggot saya, juga kepala saya. Innal qawma stad'afuni, mereka lihat saya lemah, bisa pergi menimbah ke anak sapi. Tapi Allah Ta'ala kasih balasannya ini jadi tua yang paling ganteng karena Sayyidina Musa menghina di hadapan kaumnya. Jadi itu balasan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Harun. Lanjut ha? Malaikat Jibril membawaku terbang ke langit ke-6. Ini Di lihat sana kita baca ceritanya kayak cepat ya. Kayak cepat sekali. Naik ketemu fulan, naik ketemu fulan, ketemu. Enggak, ini ceritanya panjang. Ceritanya panjang juga kita kemarin jelasin. Di antara langit sama langit itu 500 tahun. Satu langit tebalannya itu 500 tahun juga. Ini kayak ceritanya gampang ya, saya naik ke langit yang naik ke langit. Enggak ceritanya. Juga di riwayat lain, di setiap pintu langit harus mengetuk pintu. Mereka tanya, malaikat itu tanya, ini siapa? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Muhammad sudah menutus atau sudah jadi rasul? Ya, sudah. Ya, terus lanjut. Di sana aku berjumpa orang yang kulitnya berwarna sawo matang, tinggi, berhidung mancung, dan seperti orang dari kabilah Syanu'ah. Hmm. Aku bertanya, siapakah lelaki itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia Musa bin Imran. Ini Rasulullah kasih sifat Sayyidina Musa alaihissalam. Fiha rajulun tawilun. Rajulun Adam. Adam itu warnanya bukan putih. Yang kita kemarin bilang. Ini mungkin kalau saya kasih contoh di sini Mustafa ya kan. Tidak putih, tidak hitam. Seperti orang Afrika. Enggak saya. Itu namanya Adam. Kenapa bilang Adam? Adam juga warnanya seperti itu. Karena dari bumi. Warnanya dekat. Ini seperti gunung yang belakang kamu ini. Lihat ya Rizky. Ini lihat warnanya itu namanya adem. Kalau sudah tubuh rumput itu jadi apa itu hijau. Sekarang ini namanya Adam. Jadi kata Adam itu warna. Oke. Adam tawilun tinggi badannya. Ya. Juga akna itu hidungnya mancung ya. Biar nggak ada yang bilang ini pisek ini. Hidungnya bagus ya. Lanjut. Seperti abot ini lihat hidungnya, masya Allah. Ka'annahu min rijali Syanu'a. Itu satu suku yang sahabat tabi'in kenal di dekat Makkah. Waktu Rasulullah bilang seperti laki-laki dari suku fulan. Oh, mereka sudah faham bagaimana wajahnya, badannya, rambutnya. Karena ini kalau saya bilang sama orang Indonesia, ini fulan badannya atau fisiknya seperti orang Arab. Otomatis mereka kasih bayangan matanya besar, hidungnya ya kan. Tapi kalau bilang seperti orang Indonesia, seperti orang Korea, seperti orang China, kita sudah tahu sifat mereka. Di sini juga Rasulullah kasih tahu sama mereka seperti laki-laki yang dari suku Syanu'a. Lanjut, tanya ini siapa? Ini Musa alaihissalam. Musa bin Imran. Ini di langit berapa itu? Langit 6. Fokus ya karena ada berapa cerita-cerita. Lanjut ah. Kemudian Jibril membawaku terbang ke langit ke-7. Di sana aku bertemu orang tua sedang duduk di atas kursi di pintu Baitul Makmur yang setiap hari didatangi 70.000 malaikat yang tidak meninggalkannya hingga hari kiamat. La ilaha illallah. Ulang lagi biar mereka fokus sedikit. Itu Kemudian ketemu sebentar dia ketemu Sayyidina Ibrahim. Tapi dia bilang di mana?
di dekat Al-Baitul Ma'mur, namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Ma'mur di sini ini lihat bilang ta'mir masjid. Artinya apa itu ta'mir masjid? Mereka urus itu khutbah, salat, terus bersihin ya, semuanya itu namanya ta'mir. Biar kalau tidak ada yang mengurus itu semuanya, mungkin masjidnya kotor, mungkin ini ya kan? Itu namanya ta'mir, ma'mur. Juga bilang makmur juga artinya setiap hari ada orang yang datang. Di sini namanya Al-Baitul Ma'mur. Kenapa Ma'mur? Karena seperti tadi bilang, ada berapa malaikat yang masuk? Yadkhuluhu, coba ulang lagi. Ada 70.000 malaikat yang tidak meninggalkannya hingga hari kiamat. Iya, 70.000. Itu setiap hari masuk. Mereka tidak bisa balik lagi. Tidak dapat kesempatan lagi, mereka datang lagi tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Ini dalam satu hari 7.000 ya. Satu hari 7.000. Terus kalau 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Terus berapa itu dalam 1 tahun? Orang ahli ini bagaimana? Ayo. Bisa di dalam 1 bulan berapa itu? 70 kali 3 berapa itu? Jadi itu 2 juta, 2.100.000 atau berapa itu ya kan? Ini di dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Terus kali 1 tahun. Kali dari waktu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi sampai hari kiamat itu. Malaikat itu banyak sekali. Ini yang masuk Al-Baitul Ma'mur, yang tawaf di Al-Baitul Ma'mur. Mereka tidak bisa masuk sampai hari kiamat. Ini malaikat yang lewat di situ aja. La ilaha illallah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Enggak ada yang tahu tentara Allah Ta'ala kecuali subhanahu wa ta'ala. Lanjut ha. Ada wasiat, ada bahasanan, ada hadiah dari itu. Coba bilang apa? La yarji'una fihi ila yaumil qiyamah. Terus tidak lihat. Dia sangat mirip denganku. Dia bilang sifatnya, kalau kamu mau tahu sifatnya seperti saya. Ini kenapa? Karena ya lanjut. Aku bertanya, siapa dia, wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia Ibrahim. Oke, ini lihat tadi barusan kita kemarin bilang Rasulullah sudah salat sama malaikat di Al-Baitul Maqdis. Tapi juga ketemu di langit 1, 2, 3. Subhanallah. Ya, la ilaha illallah. Liyuriyahu min ayatinal kubra. Linuriyahu min ayatinal kubra. Lanjut ha. Kasihan. Lagi sama anak. Kemudian Jibril membawaku masuk ke dalam surga. Di sana aku melihat seorang wanita perempuan yang di sana aku melihat seorang perempuan yang berkulit merah agak hitam. Aku bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Wanita tersebut berkata, "Aku milik Zaid bin Haritsah." Kemudian Rasulullah Ini SAW. sebentar, jangan buru-buru. Kita tahu kamu karena anak. Tapi tenang, biarin kalau dia nangis. Juga biarin dia dengar cerita Rasulullah SAW. Ini lihat, Zaid bin Harithah masih hidup. Tapi juga Rasulullah sudah bisa lihat yang Allah Ta'ala menyediakan untuk Zaid bin Harithah. Ya, lanjut ha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kabar gembira ini kepada Zaid bin Haritsah. Terus lanjut. Kalau Ibnu belum Ishaq berkata, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana kabar yang sampai padaku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kali malaikat Jibril membawa tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke salah satu langit dan meminta izin masuk, maka para malaikat penjaganya berkata kepada Jibril, "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Muhammad." Para malaikat berkata, "Apakah dia sudah diutus?" Jibril menjawab, "Ya." Para malaikat berkata, "Semoga Allah memberinya keselamatan." Demikianlah yang terjadi dengannya hingga sampai di langit ke-7.
Lalu beliau menghadap kepada Tuhannya dan Allah mewajibkan kepadanya 50 sholat wajib dalam sehari. La ilaha illallah. Ini Masya Allah, luar biasa. Juga hadis ini Abdullah bin Mas'ud jelasin yang hadis tadi. Hadis tadi itu yang tidak bilang saya menutup pintu langit, ada yang buka. Di sini jelasin biar kita paham. Riwayat hadis itu banyak, riwayat Isra Mi'raj. Ada di setiap tahun ada cerita selain yang Rasulullah kasih ini satu hadis. Ada riwayat lain kalau kita kumpul itu jadi satu buku. Tapi juga nanti kita masih ada satu bab mungkin kita bisa baca hari ini biar selesai. Besok ada kenapa Rasulullah di langit pertama ketemu fulan, kenapa di langit dua, kenapa itu Isra'nya itu mungkin kita bilang belajaran ambil berapa belajaran dari Isra wal Mi'raj. Yang saya mau pastikan lagi, yang bilang sudah kita masuk ke langit, masuk ke itu kayak mereka, bukan kayak mereka, yakin mereka tidak bisa masuk ke langit. Mereka masih di antara langit dan bumi. Mereka belum bisa sampai langit. Betul, sudah masuk langit satu itu tidak mungkin. Yang kita bilang NASA ya kan? NASA enggak, ini mereka masih di antara langit dan bumi ini ya masih dekat. Jadi tidak ada yang bisa lewat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thumma intaha bihi ila rabbih. Ada riwayat lain jelasin setelah langit ketujuh itu karena di sini tidak ada di buku ini. Karena di buku ini tidak ada, buku sirah ini tidak ada. Mungkin kita kasih dari yang kita paham. Setelah langit ketujuh, mereka sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sama Jibril. Sidratul Muntaha itu pohon sedir ya kan? Ya, pohon namanya pohon atau buhon, ba atau p? P. P. Yang Sejarah saya. P. Ya syajara. P. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrat sudah itu yang kita bilang sidir. Tapi artinya apa al-muntaha? Al-muntaha yang selesai, yang habis. Artinya nggak ada yang bisa lewat. Jibril, Nabi Muhammad sama Jibril sudah sampai di situ. Jibril suruh Nabi, ayo maju. Rasulullah bilang sama Jibril, kamu tinggalin saya di sini. Takut ini, takut. Karena sendiri di tempat yang belum pernah masuk. Apakah teman bisa tinggalin temannya di sini? Jibril jawab, huna yufariqul khalilu khalilah. Huna yufariqul khalilu khalilah. Rasulullah tanya kepada Jibril. Bilang, wahai Muhammad, itu saya sampai di sini aja. Tidak bisa lewat. Kalau lewat, bakar. Dari cahaya ya kan? Dari cahaya Allah Ta'ala, dari nur. فإن تقدمت احترقت وإن تقدمت اخترقت. Kalau kamu maju bisa nembus. Di dalam riwayat hadis Rasulullah juga bilang saya juga melewati 70.000 hijab dari cahaya. Jadi bilang 7 langit ya kan? 7 langit. 1, 2, 3, 4. Di sini 70.000 hijab dari cahaya, dari nur. Fazujja bi 70,000 hijab min nur. Itu yang kemarin kita belajar juga di buku apa itu? Di awalnya. Kenapa dapat apa? Buka dada. Kenapa buka dada atau syaqqus sadri? Biar dia bisa melewati ini semuanya. Biar kalau lihat seperti tadi cerita masuk surga, dia tidak kaget juga. Waktu dia lihat neraka tadi kemarin di riwayat hadis yang malaikat Malik itu. Lihat Malik itu, Malik tidak ketawa sama siapapun, tapi sama Nabi Muhammad senyum.
ya juga lihat hal-hal yang di dalam neraka itu bisa kuat. Ini kita kalau lihat orang bakar aja tangannya aja tangan kalau bakar tidak kuat ya kan. Aduh ya Allah, mungkin binsang, ada yang binsang, ada yang jatuh, ada yang muntah, ada beda manusia tentang ini. Bagaimana dia bisa lihat ahli neraka? Itu berarti sudah ada sesuatu di dalam hati Nabi. Juga kemarin kita jelasin juga Sayyidina Musa alaihissalam tidak bisa lihat ke gunung. Padahal yang keluar itu sebagian seperti ini. Seperti ujung jari itu cahaya dari Allah Ta'ala turun ke gunung tersebut. Gunung tidak kuat. Nah, tapi Nabi Muhammad bisa kuat. Gunung tidak kuat sampai hancur. Sayyidina Musa juga tidak kuat. Tidak bisa lihat. Tidak lihat Allah Ta'ala langsung. Lihat cahayanya yang turun ke bedak gunung aja. Dia tidak kuat sampai dia binsang. Nabi Muhammad jadi bisa. Bagaimana? Itu yang tadi hikmah buka dadanya atau membelah dadanya. La ilaha illallah. Terus di situ dia bilang pohon tersebut Sidratul Muntaha daunnya seperti telinga namanya apa itu fil. Al-fil itu jeraja atau Kuda apa? sih. Kuda, gajah, gajah. Gajah. Ya. Gajah. Seperti adhanul fil. Ini lihat. Kita lihat telinga itu besar. Daunnya ini dia bilang seperti itu. Buahnya dia bilang seperti al-qilal. Al-qilal itu yang kita kemarin jelasin di buku hadis. Seperti zaman dulu mereka. Sekarang kita ada terong untuk air ya kan. Ya kan ya namanya itu rezeki. Yang kita taruh air di atas. Namanya apa itu? Terong atau namanya apa? Toren sih. Toren. Ini dari plastik. Itu mereka dulu pakai dari kendi ya kan? Namanya apa itu? Ya, kendi sih. Kendi Sama. tapi besar ya kan? Ya, itu bilang buahnya, buah Sidratul Muntaha itu seperti maksudnya besar luar biasa. Ya biasa kita lihat buahnya berapa? Satu kurma yang paling besar enggak ada yang kita taruh di satu tangan. Enggak, ini kecil. Itu apalagi sidir lebih kecil dari kurma. Ini yang Rasulullah ketemu di situ. Juga di surat An-Najm Allah Ta'ala kasih tahu Rasulullah bisa lihat malaikat Jibril langsung. Seperti yang Allah Ta'ala cipta atau badannya atau seluruh tubuh Sayyidina Jibril. Atau badan Sayyidina Jibril. Dia lihat punya 500 sayap. 500 sayap. Ya, ini lihat kalau ada burung ini satu sayap bisa terbang ya kan. Ya, apalagi ini 500. Ya, besar itu berapa? Rasulullah bersabda, satu seperti di antara apa itu bahasa bainal masyriq wal maghrib. Di antara timur dan barat. Maksudnya besar sekali ini. Ini 500. Ini satu di antara dia bisa tutup di antara masyriq dan maghrib itu. Wah, ini satu. Apalagi itu kalau kamu lihat 600. Tadi kita masih balik lagi ke ayatnya. Linuriyahu min ayatinal kubra. Biar kita memelihatkan Nabi Muhammad ayat-ayat yang besar. Banyak ini. Kita dari cerita lagi bayangan itu. Langit itu 500. Bagaimana tebalnya 500? Tapi bisa nembus di dalam riwayat hadis itu dia balik lagi tempatnya masih hangat. Bagaimana bisa itu semuanya? Innallah ala kulli syai'in qadir. Setelah Sidratul Muntaha, setelah Rasulullah sudah melewati hijab-hijab yang dari cahaya itu 70.000 baru bisa ketemu sama Allah Ta'ala. Di ini ketemu sama Allah Ta'ala ada khilaf di antara sahabat juga. Ibnu Abbas bilang sampai Rasulullah bisa lihat Tuhannya dalam matanya.
Aisyah bilang enggak itu tidak mungkin. Yang bilang seperti itu rambut saya berdiri itu. Maksudnya tidak terima. Itu khilaf di antara sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bilang sama mereka. Itu berarti kenapa Rasulullah tidak bilang? Ini rahasia. Ini rahasia. Kalau saya ketemu sama guru saya atau sama orang yang mulia datang sama kamu, tidak kasih semuanya cerita. Yang saya mau sampaikan aja, yang sisa enggak. Ada beberapa hal-hal yang apalagi itu Allah Ta'ala sama Rasulnya. Jadi khilaf di antara sahabat tentang Rasulullah bisa melihat Allah Ta'ala langsung atau tidak, itu ada khilaf. Tapi di buku fikih, di buku usulul fikih bilang al-musbit muqaddam ala nafi. Al-musbit muqaddam ala nafi. Kalau ada yang bilang lihat, itu kita terima sebelum orang yang bilang tidak lihat. Jadi mereka terima riwayat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Itu Rasulullah bisa melihat Tuhannya dalam secara langsung. Juga ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW waktu mereka, wahai Muhammad, kamu lihat Tuhanmu, dia bilang cahaya. Bagaimana saya bisa lihat cahaya? Itu riwayat juga sahih. Itu sebabnya ada khilaf di antara sahabat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ langsung Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tentang atau yang kita kemarin belajar di buku fikih, dapat at-tashahud. Rasulullah tidak bisa bilang assalamu alayka sama Tuhannya, assalamu alayka ya Allah. Ini assalam nama Allah Ta'ala, tidak mungkin bilang assalamu alayka, ya kan? Tapi Allah Ta'ala kasih di hati Nabi Muhammad SAW itu yang kita baca, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ya. Terus assalam ada langsung dari Allah Ta'ala jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Rasulullah balas lagi, assalamu alayna. Ini lihat, assalamu alayna, tidak bilang assalamu alayka wahai Tuhanku, enggak, assalamu alayna, karena assalam itu nama Allah Ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin seluruh. Ini berarti Rasulullah sudah kirim salam kepada saya, kamu yang dengar, yang masuk agama Islam, yang salat, yang masuk di dalam kelompok atau jamaah salih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Itu sebab tasyahud. Habis itu Allah Ta'ala suruh atau kasih buah atau oleh-oleh. Rasulullah bawa oleh-oleh dari langit yang ketujuh atau dari Allah Ta'ala. Apa itu? Salat 5 fardu. Waktunya kayak sudah cukup. Tapi Rasulullah terima 50. Allah Ta'ala mewajibkan 50 salat. Rasulullah terima langsung 50. Tapi waktu turun, Sayyidina Musa tanya, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh kamu apa atau dapat apa? Ya, nanti ini kita belajar di besok insya Allah kalau kita lanjut. Dari cerita ini, dari cerita Isra Mi'raj, walau kita belum selesai, kita yang fisik manusia itu, yang dari darah, dari daging, air, cair itu, berarti kalau kita dekat kepada Allah Ta'ala bisa melewati hal-hal yang luar biasa. Bisa melewati hal-hal yang mungkin kita bilang di hadapan kita susah. Bisa. Ya Syekh, bagaimana? Ini walau ini contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kapan itu? Kalau sudah bersihin ruhmu, kalau sudah bersihin hatimu, kamu bisa uruj ila sama'id dunia, ila sama'il akhirah. Uruj ruh itu seperti yang kita kemarin belajar di hadis kalau ada yang tidur dalam keadaan wudu, itu ruhnya sampai di bawah al-arsh, tidur atau taruh di bawah al-arsh. Itu kapan? Kalau tidur dalam keadaan wudu.
Tapi kalau tidak, itu pergi ke neraka di sijjin. Rasulullah bersabda. Nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum an yaj'alna wa iyyakum min المتجالسين والمتحابين فيه إنه أكرم الأكرمين وأن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم يجمعنا وإياكم على الخير أينما كنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.